Berbicara tentang bisnis dan ekonomi, apalagi tentang dunia usaha, sering kita dengar istilah UMKM. Tidak bisa dipungkiri, UMKM adalah roda penggerak perekonomian Indonesia. Lalu ada suatu permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM ini, yaitu mereka belum menyusun laporan keuangan atau belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar. Dari itu, di video ini kita akan mencoba bagaimana menyusun laporan keuangan dengan bantuan aplikasi akuntansi UKM. Sebelum itu, kita harus memahami sekilas terkait akuntansi dasar sebagai dasar untuk kita membuat laporan keuangan. Semuanya bermuara pada persamaan dasar akuntansi. Aset akan sama dengan kewajiban tambah modal. Sisi kiri kita bisa sebut dengan aktiva dan sisi kanan bisa kita sebut dengan pasiva. Komponen modal dapat berubah seiring berjalannya waktu dengan adanya laba maupun kerugian. Laba atau kerugian dapat kita ambil dari pendapatan kurangi beban, sehingga persamaan dasar akuntansi untuk mempermudah aset sama dengan kewajiban tambah modal tambah pendapatan dikurangi beban. Dengan adanya persamaan dasar akuntansi ini, maka seluruh transaksi harus menyebabkan persamaan ini sama dengan. Kita ambil contoh. Pada 1 Januari 2019, UMKM Sambal Jakarta dibentuk. Pemilik menyerahkan uang tunai sebagai modal awal sebesar 50 juta. Coba kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Pertama, modal pemilik naik 50 juta, di sisi lain uang perusahaan naik 50 juta. Sehingga sisi kiri dan sisi kanan sama dengan. Setelah memahami ini, selanjutnya kita akan bahas debit kredit. Dalam akuntansi dikenal dengan istilah double entry system. Setiap transaksi harus mempengaruhi 2 akun atau lebih agar persamaan dasar akuntansi balance atau sama dengan. Pencatatan dilakukan dengan cara mendebit paling tidak satu akun dan mengkredit paling tidak satu akun lainnya, di mana nilai debit harus sama dengan kredit. Lalu bagaimana kita tahu bahwa akun ini debit atau akun ini kredit? Kita akan bicara terkait saldo normal. Hanya aset dan beban yang memiliki saldo normal debit. Artinya, setiap kenaikan aset, setiap kenaikan beban akan tercatat di sisi debit. Sisanya, kewajiban, modal, dan pendapatan akan kita catat di sisi kredit. Setiap kenaikan kewajiban, kenaikan modal, kenaikan pendapatan akan kita catat di sisi kredit. Kebalikannya, penurunan dari sisi aset dan penurunan dari sisi beban akan kita catat di kredit, dan penurunan dari kewajiban, penurunan modal, dan penurunan pendapatan akan kita catat di sisi debit. Langkah selanjutnya adalah kita mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan ke dalam jurnal. Contoh, pada 1 Januari 2019, UMKM Sambal Jakarta dibentuk. Pemilik menyerahkan uang tunai sebagai modal awal sebesar 50 juta. Akun-akun apa saja yang berpengaruh? Pertama, kas kita bertambah sesuai dengan debit kredit. Kas bertambah kita akan catat di sisi debit sebesar 50 juta, dan modal bertambah akan kita catat di sisi kredit sebesar 50 juta. Setelah kita mencatat seluruh transaksi yang terjadi dalam jurnal, maka dengan bantuan aplikasi laporan keuangan akan langsung siap untuk disajikan. Harga pokok penjualan adalah sebuah istilah yang banyak digunakan pada bidang akuntansi dan pajak. Harga pokok penjualan atau HPP menggambarkan kisaran biaya yang digunakan dalam setiap kegiatan produksi suatu barang atau jasa. Di sini ada 4 langkah menghitung HPP. Yang pertama, menghitung semua bahan baku yang digunakan. Karena usaha ini memproduksi sendiri barang dagangannya, maka diperlukan yang namanya bahan baku. Bahan baku ini dijadikan sebagai modal utama untuk menghitung harga pokok penjualan saat pertama kali. Perusahaan harus menentukan berapa banyak bahan baku yang akan digunakan untuk memproduksi suatu barang. Dan yang kedua, ada menghitung biaya tenaga kerja langsung dan biaya produksi lainnya. Selain bahan baku utama, ada biaya lain yang berpengaruh terhadap proses produksi barang dari bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Biaya tersebut antara lain biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead atau biaya bahan baku yang bersifat tidak pokok. Contohnya seperti biaya listrik, biaya pemeliharaan, reparasi, dan sebagainya. Yang ketiga, ada menghitung total biaya produksi. Total biaya produksi atau disebut juga harga pokok produksi dapat diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan saat barang sudah masuk ke dalam proses produksi dan biaya yang dikeluarkan untuk produksi barang tersebut. Yang terakhir, ada menghitung harga pokok penjualan. Cara menentukan harga pokok penjualan atau HPP adalah barang yang sudah selesai diproduksi di gudang pada awal periode ditambah dengan harga produksi periode berjalan, kemudian dikurangi dengan barang jadi yang masih tersisa di gudang pada akhir periode. Di sini ada contoh kekeliruan dalam menghitung HPP.
Yang pertama, menyatukan biaya pribadi dengan kebutuhan usaha. Contohnya, biaya listrik dan air pribadi dan perusahaan tidak dipisah. Yang kedua, itu ada biaya yang tidak terinput. Contohnya, owner yang ikut bekerja tetapi tidak dihitung. Setelah UMKM selesai menghitung HPP, berarti UMKM sudah siap untuk memulai penjualan. Untuk mempermudah UMKM membuat laporan keuangannya, kami dari kelompok 72 akan menjelaskan tentang aplikasi yang bisa membantu UMKM mengelola uang hasil usahanya. Aplikasi tersebut bernama Akuntansi UKM. Di sini, ini adalah tempat kita mengisi identitas UMKM. Di sebelahnya ada menu aplikasi, dan di sebelahnya lagi ini ada tampilan sebelum membuat jurnal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transaksi penambahan modal, yaitu apabila di sini pemilik ingin menyertakan modal atau sejumlah uang ke dalam rekening usahanya atau perusahaannya untuk pengembangan usaha sebesar 7 juta rupiah. Untuk menginput data transaksi tersebut, kita klik di pojok kanan atas aplikasi ini, lalu edit tanggalnya menjadi tanggal 1 Juli 2020. Kita klik tambah modal, lalu modalnya kita pilih modal pemilik, kita pilih simpan ke kas karena modal secara tunai. Keterangannya kita bisa edit jadi tambahan modal atau tambahan modal tunai. Nominalnya sebesar 7 juta. Maka jurnal transaksi yang akan terekam dalam aplikasi akan menjadi kas masuk sebesar 7 juta rupiah pada modal pemilik sebesar 7 juta rupiah. Selanjutnya transaksi pengeluaran. Di sini transaksi pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk membeli bahan baku. Itu misalnya pada tanggal 1 Juli 2020, perusahaan membeli persediaan bahan baku pembuatan 100 botol sambal seharga 1.815.000, itu terdiri dari cabai, bawang merah, bawang putih, minyak, dan lain-lain. Untuk menginputnya kita seperti biasa, klik pojok kanan atas, edit transaksi, lalu kita edit tanggalnya menjadi tanggal 1 Juli 2020, klik dan pilih pengeluaran, diambil dari kas karena pembelinya secara tunai, lalu untuk persediaan bahan baku, keterangannya kita edit beli bahan baku. Nominalnya sebesar 1.815.000. Jurnal transaksi yang akan terekam nanti akan menjadi persediaan bahan baku masuk 1.815.000 pada kas keluar 1.815.000. Selanjutnya transaksi pengeluaran lagi oleh perusahaan, kali ini untuk membayar biaya listrik. Di sini perusahaan membayar tagihan listrik untuk bulan Juni sebesar 250.000. Itu menginputnya sama, klik pojok kanan atas ikon ini, lalu edit tanggalnya menjadi tanggal 5 Juli 2020 sesuai dengan tanggal pembayaran, lalu klik dan pilih pengeluaran, klik diambil dari kas karena transaksinya secara tunai. Untuk biaya listrik, keterangan kita bisa isi bayar listrik, nominalnya sebesar 250.000. Jurnal transaksi yang akan terekam dalam aplikasi itu akan menjadi biaya listrik sebesar 250.000 pada kas keluar sebesar 250.000. Lalu ada transaksi piutang. Ini jenis transaksinya ini piutang, menjual 100 botol sambal bawang secara kredit. Karena ini secara kredit berarti dia masuknya ke piutang usaha untuk di debitnya. Kalau dia dilakukan secara tunai, maka di sininya dia kas. Gitu. Di sini ada harga pokok penjualan dimasukkan ke transaksi ini. Ini jenis transaksinya penyesuaian untuk HPP. Di sini ada transaksi piutang, tapi transaksi retur. Jadi di sini jenis transaksinya dibayar piutang, jadi ada pengembalian. Mengembalikan 2 botol sambal. HPP-nya juga sama, HPP retur. Jenis transaksinya penyesuaian. Lalu transaksi piutang yang terakhir ini penerimaan kas. Jadi pada transaksi pada tanggal 12 Juli tadi ini sudah dibayar secara kas. Jadi di sini ada kas pada piutang usaha, jenis transaksinya yaitu dibayar piutang. Selanjutnya transaksi utang usaha. Itu kali ini perusahaan ingin berutang untuk membeli peralatan usaha. Kasusnya perusahaan membeli peralatan pada toko ABC berupa 2 wajan besar sebesar seharga Rp200.000 per unit secara utang pada tanggal 16 Juli 2020. Maka untuk menginput transaksi tersebut kita biasa klik sebelah pojok kanan atas, edit tanggalnya menjadi 16 Juli 2020, klik utang, klik dan pilih utang, akan muncul pilihan utang dari utang usaha, lalu kita simpan ke peralatan karena untuk membeli peralatan. Keterangan yang kita bisa isi membeli wajan, nominalnya sebesar 400.000. Jurnal transaksinya yang akan terekam dalam aplikasi itu peralatan masuk berupa wajan 400.000 pada utang usaha.
sebesar 400.000. Lalu selanjutnya untuk transaksi pembayaran utang sebelumnya, membayar utang ke toko ABC pada tanggal 20 Juli 2020 sebesar 400.000 seperti transaksi sebelumnya. Maka untuk menginput transaksi tersebut dalam aplikasi kita, edit transaksi, klik pilih icon ini di sebelah pojok kanan atas, klik tanggalnya untuk diubah jadi tanggal 20 Juli 2020, klik dan pilih bayar utang, lalu diambil dari kas, klik kas karena pembayarannya secara tunai, bayar utang usaha seperti transaksi sebelumnya. Keterangan yang kita bisa edit dibayar beli wajan sama seperti sebelumnya, nominalnya sebesar 400.000. Jurnal transaksinya nanti yang akan terekam dalam aplikasi menjadi utang usaha sebesar 400.000 pada kas keluar sebesar 400.000. Selanjutnya mengenai transaksi penarikan modal. Itu misalnya pemilik perusahaan pada tanggal 27 Juli 2020 menarik modal untuk keperluan pribadi pembelian HP anak karena dibutuhkan untuk keperluan PJJ. Maka jurnal yang nanti akan terekam dalam aplikasi itu price sebesar 2.750.000 nilai harga HP pada kas keluar sebesar 2.750.000. Price itu apa? Jadi price itu adalah pengambilan dana oleh pemilik atau owner perusahaan untuk keperluan pribadi yang akan mengurangi modal dari perusahaan tersebut. Jadi kas atau aset yang dimiliki oleh perusahaan itu keluar untuk keperluan pribadi pemilik. Nah, kita untuk menginput transaksi tersebut, kita seperti biasa klik icon di transaksi ini di pojok kanan atas aplikasi, klik tanggalnya untuk mengganti tanggalnya jadi tanggal 27 Juli 2020, klik tarik modal, diambil dari kas modalnya berupa price. Keterangannya kita bisa edit menarik modal, nominalnya sebesar 2.750.000 senilai harga HP yang dibeli. Selanjutnya mengenai transaksi pengeluaran lagi oleh perusahaan untuk membayar gaji karyawan. Misalnya perusahaan kali ini membayar gaji karyawan di bulan Juli sebesar 750.000 per orang untuk 3 orang karyawan. Untuk menginput transaksi tersebut, maka kita klik icon edit transaksi ini di sebelah pojok kanan atas aplikasi, lalu klik tanggalnya untuk diubah jadi tanggal 31 Juli 2020, klik pengeluaran, lalu diambil dari kas karena membayarnya secara kas untuk biaya gaji karyawan. Keterangannya kita bisa edit membayar gaji 3 karyawan, nominalnya total dari semua 750.000 kali 3 orang sebesar 2.250.000. Jurnal transaksi yang akan terekam dalam aplikasi menjadi biaya gaji karyawan sebesar 2.250.000 pada kas keluar sebesar 2.250.000. Bagian laporan keuangan, setelah kita melakukan pencatatan atas transaksi yang ada, kita klik garis 3 di pojok kiri atas, kemudian klik laporan, dan akan muncul menu-menu seperti jurnal, buku besar, neraca saldo, laba rugi, neraca, periode, utang piutang, ekspor, Excel, dan SPT PPh orang pribadi. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu, mulai dari jurnal. Pertama, kita pilih periode yang ingin kita tentukan, bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ataupun 1 tahun, sesuai yang kita butuhkan. Kemudian, untuk di contoh ini, kami memilih untuk 1 bulan, yaitu bulan Juli, dan nanti akan muncul transaksi-transaksi terkait dengan periode tersebut. Selanjutnya, untuk buku besar, kita pilih dahulu akun yang ingin kita tentukan, kemudian pilih periodenya juga, di sini 1 bulan untuk bulan Juli, dan nanti akan muncul transaksi-transaksi terkait dengan akun tersebut pada periode yang telah kita tentukan pula. Selanjutnya, laporan laba rugi, yang mana isinya pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya dan akan mencerminkan laba atau rugi usaha, dan terdapat beberapa kegunaannya. Yang pertama, untuk mengetahui untung atau rugi dalam periode tersebut. Yang kedua, untuk mengukur dan menganalisa perkembangan usaha. Apabila kita rutin dalam membuat laporan laba rugi ini, kita dapat mengetahui perkembangan usaha kita. Misal bulan sebelumnya rugi dan bulan ini itu untung, maka kita akan tahu perkembangannya dan dapat dijadikan evaluasi kinerja usaha kita. Selanjutnya ada neraca, yang mana isinya ada aktiva atau aset ataupun harta, kemudian ada utang dan ada modal. Yang mana salah satu kegunaannya untuk menggambarkan mengenai aset atau harta usaha, utang, modal dan modal yang dimiliki dalam periode tertentu. Selanjutnya ada export Excel. Kita klik saja export Excel dalam menu, kemudian otomatis akan tersimpan dalam handphone kita dan kita dapat membukanya berupa Excel.
yang mana tampilannya tidak jauh berbeda dengan laporan yang berada di aplikasi. Ini untuk jurnal, kemudian ini untuk buku besar, ada akun kas, bank, persediaan barang dagang, dan akun-akun lainnya. Kemudian ada laporan laba rugi, laporan raca, dan raca saldo. Raca saldo ini seperti saldo akhir untuk tiap akun yang ada. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.